Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk Qin Chen, dia kehilangan 5 pembuluh darah suci kuno. 5 urat suci kuno, bahkan jika dia adalah kepala Yunzu, itu adalah keberuntungan besar, tetapi dia belum bisa membunuh Qin Chen. Dia takut jika dia terus tinggal, dia akan menjadi gila. Tunggu sebentar, Qin Chen berbicara dengan dingin dan menghentikannya lagi. Yun Dongguan berkata, saya telah memberikan 2 hadiah Vena suci kuno. Apalagi yang Anda inginkan? Mata Yun Dongguang berkilat sengit, ingin menamparkan Qin Chen. Qin Chen berkata, Tuan Yunzu, jangan berpura-pura. Yang lain memang tidak tahu, tapi Ben Sao tahu bahwa Anda berkolusi dengan 13 pencuri ini, dan ingin membunuh Ben Sao, tetapi Anda kehilangan banyak. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Apa? 13 pencuri ini ternyata dipanggil oleh Tuan Yunzu. Bisik semua orang di lapangan tercengang dan menatap Qin Chen dengan ngeri. Jika ini benar, maka penguasa Yundong Guangzhou pasti akan menjadi sasaran publik, bahkan Guanghan Mansion tidak bisa mentolerirnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Teriak Yundong sangat marah, dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan menyapu seperti lautan luas, dan menghantam Qin Chen dengan parah. Yun Dongguang, berhenti. Ada yang ingin saya katakan. Ucap Tian Xingzhen, monster tua Tianhe dan yang lainnya berbicara satu demi satu. Mereka mengguncang tubuhnya dan buru-buru berhenti di depan Qin Chen untuk menahan aura pembunuh Yun Dongguang. Kalian segeralah menyingkir, bocah ini telah memfitnah kursi ini. Jika dia tidak memberikan penjelasan, bagaimana kursi ini akan mendapatkan pijakan di Yunzu di masa depan? Kata Yun Dongguanghan. Qin Chen, kamu punya bukti. Ucap Penatua Cuye juga berkata dengan suara yang dalam, ini adalah peristiwa besar, dan dia tidak bisa mentolerir kehadirannya. Qin Chen berkata, tidak ada bukti, tapi ini diakui oleh pencuri pertama sendiri. Jawab Qin Chen tersenyum dingin dan berkata, tentu saja, penguasa Yundong Guangzhou juga dapat mengatakan bahwa pencuri pertama dengan sengaja menjebaknya. Bagaimanapun tidak ada bukti nyata, tapi, Anda semua juga tidak bodoh. 13 pencuri ini tiba-tiba muncul di Yunzu dan mendirikan base camp mereka di luar prefektur Yunzu. Dengan kebebasan seperti itu masuk dan keluar dari prefektur Yunzu, apakah ada bukti yang diperlukan? Yun Dongguang, pemuda ini telah mengidentifikasimu. Tidak ada bukti untuk mengidentifikasi Anda hari ini. Ini tidak berarti bahwa tidak akan ada di masa depan. Sebagai penguasa Yunzu, Anda telah berkolusi dengan 13 pencuri dan menghancurkan begitu banyak pasukan di beberapa negara bagian besar. Saya pikir Anda adalah seorang parasit. Hari ini Ben Sao ada di sini. Jika ada kesempatan, Ben Sao pasti akan menghancurkan keluarga Yunmu. Tuan Yundong Guangzhou, kembalilah dan tunggu pemakamanmu. Ucap Qin Chen sangat marah dan dingin. Kamu ingin mati? Teriak Yun Dongguang matanya memerah, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi megah dan tinggi. Ada suara keras di langit, dan seluruh prefektur Yunzu bergetar. Seluruh tubuh Qin Chen terguncang, dan dia merasakan kekuatan yang sangat besar turun dari langit. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada kapak perang yang mencapai langit muncul. Di kapak perang, aura suci surgawi bertahan, harta karun surgawi kapak surga. Ini adalah harta Yun Dongguang, dan dia segera menampilkan kapak surga pembuka harta suci surgawi, hanya untuk membunuh Qin Chen dengan satu pukulan, dan menenggelamkan Qin Chen sepenuhnya. Selain dari klan iblis Yan Luo, Qin Chen telah melihat 3 potong harta karun suci surgawi. Bahtera Auli, gua 10.000 pencuri, dan kapak di depannya saat ini. Namun, yang paling tajam dan lebih mendominasi dari ketiganya adalah aura kapak pembuka langit di depannya.
Yun Dongguan berkata, "Qin Chen, Anda hanya seorang junior, berani berbicara omong kosong dan memfitnah kursi ini berkolusi dengan 13 pencuri. Sebagai penguasa Yunzu, saya akan memberitahu Anda otoritas saya hari ini." Ucap Yun Dongguan berteriak dengan dingin. "Yun Dongguan, berhenti!" teriak Tianxing Zhenren dengan marah. Ketika dia akan menghadangnya, tiba-tiba dihentikan oleh Qin Chen, dan Qin Chen berjalan dengan bangga di bawah mata semua orang, dan berkata, "Yun Dongguan, apakah kamu benar-benar berpikir, kamu adalah satu-satunya dewa di dunia ini? Tidak, Anda hanya penguasa negara bagian Yunzu kecil ini." Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Tubuh Qin Chen bergetar tanpa rasa takut. Dia melayang ke langit, tinjunya bergetar, dan dia menjadi sangat besar. Dia memainkan kekuatan magis asli. Semua orang hanya merasakan raungan dan kejutan yang mengerikan, dan seluruh prefektur Yunzu bergetar. Penatua Cuye dan lainnya berubah drastis. Yun Dongguan mundur 3 langkah sebelum menstabilkan sosoknya. Tentu saja, Qin Chen juga mundur lebih dari 10 langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Keduanya saling bertentangan dalam kehampaan, dan terlihat seperti dua kaisar. Raungan tak berujung menghilang. Pada saat ini, semua orang terkejut dan melihat pemandangan di langit dengan takjub. Qin Chen benar-benar memblokir serangan Lord Yun Dongguan. Gumam banyak orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Semua orang mendengarkan perintah. Ucap Yun Dongguan, dan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya bangkit di kota Yunzu. Orang-orang ini mengenakan baju besi, semuanya adalah orang suci bumi puncak, dan orang suci surgawi setengah langkah, yang semuanya adalah penjaga kota Yunzu. Selain itu, di seluruh kota negara bagian Yunzu, serangkaian formasi mengerikan meresap, dan formasi besar dibuka. Yun Dong berkata, "Mereka yang menantang keagunganku harus mati. Saya Yun Dongguan adalah penguasa Yunzu. Keagungan tidak bisa dinodai." Semua orang mendengarkan perintah, dan menangkap orang-orang di pavilion Chendi. "Jika ada perlawanan, bunuh mereka semua." Ucap Yun Dongguan berkata dengan dingin. "Yun Dongguan, berhenti." Ucap Penatua Cuye berteriak dengan dingin dan berjalan keluar, dan berkata, "Semuanya, dengarkan aku, masalah ini disebabkan oleh 13 pencuri. Kedua kalian adalah pilar dari ras manusia saya. Sekarang ancaman setan sudah dekat. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya dan berdiskusi? Pertarungan ini hanya akan membuat iblis bahagia, dan orang yang dicintai akan menderita." Ucap Penatua Cuye. Kata-kata Penatua Cuye persis seperti apa yang akan saya sampaikan. Jika Anda terus ingin melakukan sesuatu, Tuan Yunzu, jangan salahkan Wan Gulou saya karena ikut campur. Ucap Tianxing Zhen juga berjalan keluar. Pada saat yang sama, di mana menara Wan Gu berada, aura terlarang yang mengerikan membubung ke langit, dan kekuatan yang dalam memenuhi menara Wan Gu, dan ada banyak orang kuat di menara Wan Gu. Tetapi monster tua Tianhe dan yang lainnya menyipitkan mata dan tidak berbicara. Mereka secara alami mengharapkan pavilion Chendi dan Yun Dongguan untuk bertarung. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Ini adalah kesempatan mereka. Semuanya, Qin Chen ini sangat sombong dan mendominasi, mengancam kursi ini, dan dia ini tidak diketahui dari mana asalnya. Pada usia muda, dia memiliki kekuatan seperti itu, bahkan jika itu adalah anak suci dari istana Guanghan, tidak mungkin sekuat itu. Saya punya alasan untuk curiga, anak ini mungkin mata-mata iblis, lebih baik untuk menangkap dan menginterogasi. Kata Yun Dongguan, menyipitkan matanya. Hari ini adalah kesempatan. Hanya dengan membunuh Qin Chen dia bisa merasa nyaman. Yun Dongguan, siapa bilang identitas Xiao Chen sangat misterius? Pada saat ini, ada suara marah di kejauhan. Di atas langit, roh suci tak berujung mendidih. Sebuah kapal perang besar bergemuruh datang dan menabrak kota Yunzu. Dari kapal perang, sosok yang mendominasi dan agung terbang keluar, dan aura suci surgawi yang tak ada habisnya melekat pada orang ini, seperti Raja Dewa,
agung dan tak terkalahkan. Ini adalah orang suci surgawi. Ayah, Ao Qingling berseru kaget, orang ini bukanlah orang lain, itu adalah Tuan Kota Changsuan Aoli. Pada saat ini, dia telah menembus kultivasi orang bijak surgawi. Dia mengendarai bahtera, dan paksaan tanpa akhir menyelimuti seluruh prefektur Yunzhu. Di mana bahtera Nuh terbang, kekosongan dikendalikan olehnya dan menjadi domainnya. Sao Chen, bawahan ini terlambat, jadi aku meminta Sao Chen untuk menghukumnya. Ucap Aoli mengguncang tubuhnya dan langsung pergi ke Qin Chen, memberi hormat dengan sangat hormat. Aoli, kamu di sini tepat waktu, bangunlah. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan Aoli tiba-tiba merasakan napas yang tak tertahankan mendukungnya. Dia kaget dan berseru, Chen Sao memang Sao Chen. Baru 2 bulan, auranya menjadi sangat menakutkan, dibandingkan saat berada di kota Changsuan, ini lebih baik, dan itu lebih dari 10 kali lipat. Terima kasih Sao Chen, jawab Aoli berdiri, berbalik dan menatap Yun Dongguan, mendesak bahtera suci dengan aura yang menakutkan, dan dengan tegas menghadapi kapak pembuka langit di atas kepala botak Yundong. Yun Dongguang, kamu ingin menghancurkan Chen Xiao dan Chen Dige, apa kamu sudah bertanya pada lelaki tua ini sebelum berbicara? Ucap dia dengan bangga berkata, napas bijak surgawi yang tak ada habisnya mengalir ke langit, dan semangat pertempurannya mendidih. Semua penonton menjadi gila. Tidak heran jika leluhur Li Luo dari keluarga api jiwa akan mati di kota Changsuan. Yun Dongguang menatap Aoli dengan dingin, dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka bahwa Aoli akan menerobos sage surgawi. Ini merepotkan. Dengan kekuatan Qin Chen dan Aoli, ditambah dengan Tianxing Zhenren, dan praktisi lainnya, jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia mungkin tidak dapat menang kali ini. Dia harus memikirkan solusi yang pasti. Pada saat ini, Penatua Cuye juga melangkah maju untuk mencegahnya, dan mengatakan bahwa jika kedua belah pihak benar-benar ingin melakukan sesuatu, Tian Zuo tidak akan pernah berdiam diri dan akan menghukum dengan keras. Yun Dongguang berkata, demi menghormati orang dewasa, kursi ini akan menyelamatkan hidupmu kali ini, tetapi kamu harus ingat, kursi ini adalah penguasa negara bagian Yunzhu. Jika pavilion Chendi Anda melanggar hukum di Yunzhu kami, kursi ini pasti akan menghukum dengan berat. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada yang punya hak untuk campur tangan. Ucap Yundong segera membuat keputusan. Setelah berbicara, tubuhnya bergerak dan menghilang. Penjaga Yunzhu yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang satu demi satu, dan situasi kembali tenang. Biarkan dia pergi hari ini. Ucap Qin Chen juga mencibir. Memang bukan saat yang tepat untuk membunuh Yun Dongguang saat ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.